Oke, kita mulai ya. Nah, termodinamika ini lanjutannya teori kinetik gas sebenarnya. Tapi dia spesifik ya, mempelajari tentang perpindahan kalor. Dasarnya itu dari TKG, teori kinetik gas ya. Ini dipakai lagi persamaan umum gas ideal ya. Persamaan umum gas ideal itu PV sama dengan nRT ya. Ini tetap kepake ya. PV sama nRT ini tetap jadi patokannya kita untuk termodinamika ya. Karena memang persamaan gas ini dianggap sebagai semua gas sih yang dipelajari di termodinamika ini dianggap gas ideal ya. PV sama nRT. Jadi jangan lupa rumus ini ya, di mana R itu 8,314 ya. Joule per mol Kelvin ya. T-nya harus dalam Kelvin. Nah, termodinamika ya, tadi aku udah bilang mempelajari tentang kalor dan usaha ya yang berpindah. Oke, kalor dan usaha yang berpindah. Nah, maksudnya apa? Ya, jadi dasarnya ini adalah hukum pertama termodinamika. Sebenarnya ada 3 hukumnya, nanti kita akan belajar tiga-tiganya ya. Hukum pertama termodinamika itu bilang bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan ya, hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain, atau kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, di dalam konteksnya kalor, itu bukan pakai EP sama EK. Kalau dulu kan usaha energi pakai EP-EK ya, sama dengan EP-EK karena itu nggak ada kalor di sana ya. Nah, kalau konteksnya kalor, kita rumusnya ini pakai delta U sama dengan Q minus W. Mirip sama di kimia. Waktu itu termokimia udah belajar sebenarnya. Di halaman kedua ini ya. Catatan di halaman kedua catatan kamu, hukum pertama termodinamika, delta U sama dengan Q minus W. Ada aturan untuk Q positif sama negatif ya. Positif ini sistem menerima kalor. Kalau di kimia dibilangnya endotherm. Ya, kalau masih ingat endotherm. Ini melepas kalor atau di kimia dibilangnya exotherm, ya. Berarti lingkungannya yang terima gitu ya. Nah, W juga ada tandanya, plus sama minus itu artinya sistem melakukan usaha. Kalau minus ini dilakukan atau sistem menerima usaha, ya, sistem menerima usaha itu minus. Nah, delta U itu bisa plus bisa minus. Kalau plus artinya meningkat energi dalamnya, kalau minus dia turun energi dalamnya. U itu energi dalam, yang kita bisa ukur adalah delta U ya, bukan U-nya tapi deltanya. Ya, di mana delta U itu adalah energi dalam akhir kurang energi dalam awal. Setiap sistem itu dianggap punya energi. Tapi yang bisa diukur hanya perubahannya. Ya, satuannya ini semua dalam joule ya. Atau kalau dalam kalori, jangan sampai lupa ya, 4,2 joule. Satu kalori itu 4,2 joule gitu ya. Nah, aku langsung lompat dulu ke halaman terakhir ya. Ke halaman terakhir, kalian coba lihat halaman terakhir itu ada tabel ya. Nah, ini aku jelasinnya dari tabel ini lebih enak ya. Nah, aplikasi delta U sama dengan Q min W ya di dalam termodinamika itu ada 4 proses yang harus kalian tahu. Yang pertama ada yang namanya isobarik. Ini P-nya tetap ya. Lalu ada isothermal ya. Itu T-nya tetap ya, suhu tetap. Lalu ada isokorik ya. Itu volumenya tetap ya. Yang terakhir adalah adiabatik ya. Adiabatik ini tidak ada energi yang berubah. Tidak ada kalor yang keluar maupun yang masuk ya. Q-nya 0 nanti ciri-cirinya. Nah, karena kita persamaannya punya delta U, Q sama W, ya ini dibagi nih. Setiap besaran ini punya definisi sendiri-sendiri ya. Punya definisi sendiri-sendiri. Yang pertama adalah W ya, yang paling sering jadi patokan itu W, usaha. Usaha untuk isobarik itu dinyatakan sebagai P kali delta V atau volume akhir kurang volume awal. Bisa positif, bisa negatif ya. Kalau dia memuai, V2 yang lebih besar, positif. Kalau menyusut, V2 yang lebih kecil, jadi negatif. Nah, kalau isotermal, itu W-nya adalah nRT. Pakai Ln ini Ln ya. V2 per V1 ya. Ln itu Ln, kayak logaritma ya, tapi basisnya bilangan E. Nah, kalau W-nya isokorik itu 0. Tidak ada usaha pada volume tetap. Nah, adiabatik ini khusus nih. 1 per gamma min 1 kali P1 V1 dikurang P2 V2. Ya, ada gamma.
Nanti aku jelasin gamma itu tetapan Laplace, ya dipakai hanya di adiabatik. Nah, selanjutnya yang namanya isobarik itu bisa ngitung juga delta U sama Q-nya, ya. Kalian harus tahu Q pada isobarik, ya, itu rumusnya QP adalah N kali CP kali delta T, ya. Delta U-nya tinggal ngikut sebenarnya sih, ya. Q minus W, ya. Bisa juga pakai NCV delta T di situ ya, sama aja. Nanti aku jelasin CP sama CV. Nah, isotermal itu delta U-nya 0. Ya. Q-nya sama dengan W ya, karena delta U-nya 0. Lalu isokorik, W-nya 0. Nah, kalau isokorik volume tetap. Nah, ini delta U-nya adalah NCV delta T ya. Sehingga Q-nya adalah sama dengan delta U. Nah, yang terakhir, tadi aku udah bilang yang namanya adiabatik itu sistem tidak menerima atau melepas kalor ya, sehingga delta U-nya adalah minus dari W ya. Jadi yang patut kalian hafal ya, atau yang harus kalian perhatikan ciri-cirinya itu yang ini nih. Yang 00 ini nih udah sangat membantu. Karena tahu satu, yang satunya lagi tinggal pakai rumusnya delta U sama Q minus W ya kan. Ya, dapat. Khusus yang isobar itu aja yang semuanya ada ya. Isobar ini semuanya ada, nggak ada yang 0 gitu ya. Oke, ini diterima dulu aja ya. Nah, aku mau jelasin yang namanya gamma tadi ya. Gamma itu adalah tetapan Laplace CP dibagi CV. Apa sih CP ya kan? Pasti kalian bingung CP itu apa, CV itu apa. Nah, CP itu adalah kalor jenis. Mirip sama waktu belajar kalor Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini kan kalor jenis nih, ya. Di sini juga kalor jenis CP. Cuman ada istilahnya ya. Kenapa dibilangnya CP? Ya, menandakan kalor jenis pada tekanan tetap, pada P tetap, ya. Yang di sini juga kalor jenis pada volume tetap, ya, pada V tetap, gitu loh, ya. Nah, ternyata CP-CV juga dibedakan lagi berdasarkan jenis gasnya. Ya, ada yang namanya gas monoatomik. Ya, monoatomik itu contohnya adalah gas-gas golongan 8A ya. Gas mulia. Ya, gas mulia itu golongan 8A itu semua monoatomik tuh, helium, neon ya, argon, kripton ya, xenon. Itu bisa berdiri sendiri di alam bebas, ada molekulnya sendiri, atomnya sendiri terbang gitu, ada ya. Nah, untuk monoatomik CP-nya itu adalah 5/2 R ya. Ada yang bilang NR, nanti bedanya itu karena dia per mol atau enggak gitu ya. 3/2 R ya, ini CP-CV-nya. Sehingga gamanya adalah 5/3 ya. Lalu gas diatomik ya, diatomik ini contohnya O2, N2 gitu ya, H2 ya, gas-gas yang berdua lah ya. CP-nya itu adalah 7/2 NR ya. CV-nya adalah 5/2 sehingga gamanya adalah 7/5 ya. Nah, ini kamu harus tahu definisi ini dulu ya. Yang pertama itu gamma adalah CP per CV, lalu CP kurang CV itu selalu sama dengan R ya. Selalu sama dengan R. Oke. Nah, untuk rumus yang ada N kali R ya, itu cuma masalah dia per mol atau enggak sih. Ya. Membedakan per mol atau enggak itu aja gitu ya. Jadi tergantung satuan. Jadi satuannya CP ada yang joule per Kelvin saja, ada yang joule per mol Kelvin. Ya, nah ini harus. Kalau yang udah ada N-nya, N kali R, itu pasti yang ini. Karena molnya udah hilang nih di sini, ya. Udah dikali. Tapi kalau yang R doang pasti yang ini satuannya, ada molnya, ya. Jadi nanti dia perlu kali N lagi. Ya, nanti Q-nya itu tadi ada N kan ya? Kali N lagi, ya. Perlu dikali N lagi. Perlu dikali molnya, ya. Satuannya itu yang bawah, ya. Kalau di fisika yang sebelumnya, kalor jenis satunya lagi namanya apa? Kapasitas kalor ya. Kapasitas kalor itu kan satuannya kan, kalau kalor jenis joule per mol, joule per gram Kelvin kan ya, atau derajat Celcius. Kalau ini joule per Kelvin saja kan ya, tidak ada per gramnya lagi atau per kilonya lagi, udah nggak ada gitu ya. Itu sama kayak CP ya. Cuman dia per mol kalau CP sama CV ya. Bukan per gram tapi per mol ya di dalam termodinamika ini.
Nah, lalu yang perlu diperhatikan lagi ya, ada tambahan rumus ini sama ini ya, di luar yang tadi, ya di luar ini. Nah, yang harus kalian perhatikan lagi, khusus yang adiabatik, ya, itu ada rumus khusus ya. Adiabatik itu tidak berlaku PV sama dengan nRT, tapi dia P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Lalu ada T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Ya, ini persamaan khususnya adiabatik. Dia tidak berlaku P1V1 sama dengan nRT. Ya, jadi kalau membandingkan P dengan V harus pakai ini, T dengan V pakai ini. Ya. Lalu tadi di sana ada ln ya. Ini kan ada ln ya, ln ya. Sorry, ini ln ya, ln. Ln itu kayak log ya. Jadi kalau ln x itu artinya e log x. Jadi sifat-sifat logaritma semua kepake di dalam ln. Misalkan kamu dapat ln V2 per V1-nya adalah ln ya ln misalkan E pangkat 3 deh ya. Ini jadinya adalah 3 kali ln E ya. Ln E itu adalah 1 gitu loh ya. Jadi ini adalah jawabannya 3. Jelas? Nanti mungkin di soal biar lebih jelas ya. Di soal biar kita bahas lebih jelas. Kita langsung bahas soal yuk. Ini baru yang bagian pertama ya tentang termodinamika. Nanti ada hukum kedua termodinamika sama hukum yang ketiga ya. Oh ya, satu lagi deh dari grafik ya. Ini tadi aku lupa gambar grafiknya. Isobar, isotermal, isokorik, adiabatik itu ada grafiknya. Ya, grafik PV kita bilang ya. Grafik P terhadap V. Ciri-ciri yang isobar ya. Namanya isobar kan tekanannya tetap. Nah, datar dia biasanya. Nah, usaha juga bisa dinyatakan dari luas ya. Usahanya P kali V2 kurang V1 ya. Atau luas grafik juga bisa ya. Kalau datar ya. Lalu ini isobar ya. Isobarik ya. Lalu ada isokorik. Nah, isokorik ini gampang ya. Volumenya tetap. Jadi ini sama ya antara P2 P1 doang, maka W-nya pasti 0, luasnya nggak ada. Nah, yang agak susah itu memang adalah adiabatik dan isotermal ya. Isotermal dan adiabatik ya. Yang isotermal ya sama adiabatik ini grafiknya mirip ya. Grafiknya mirip. Jadi dia bisa melengkung ke kanan atas ya. Ini P1, ini P2 ya, V1, V2. Berarti luas grafiknya kalau dia miringnya tegak lurus ya dia usahanya adalah luas trapesium gitu kan ya. Kalau dia miring ke kanan atas. Nah, bisa juga dia melengkung ya, melengkung entah ke kanan atau ke bawah, ke atas atau ke bawah. Nah, kalau melengkung nih susah, harus pakai integral, nggak bisa kamu pakai luas trapesium gitu nggak bisa ya. Beda lagi ya, bukan luas trapesium ini ya. Nah, taunya dari mana? Grafik ini untuk adiabatik atau isotermal. Nah, kamu harus tahu yang namanya isotermal ya. T-nya kan sama kan? Ya, maka P1V1 pasti sama dengan P2. Nah, ini ciri-cirinya isotermal. Jika nilai P1 kali V1-nya sama dengan P2 kali V2, ya itu adalah grafiknya isotermal. Tapi kalau beda, ya P kali V-nya beda, ya tidak sama, itu adiabatik ya. Adiabatik itu ciri-cirinya P1V1-nya tidak sama dengan P2 V2. Grafiknya sama soalnya, sama-sama miring atau melengkung ya. Bisa ke kanan atas, bisa kanan bawah ya. Atau ke kiri atas atau ke kiri bawah ya. Panahnya tergantung panahnya nanti ya. Kita langsung ke ini soal ya. Soal nomor 1 ya. Ini masih yang perbandingan biasa. Coba dibuka ya. Nomor 1. Coba siapa ya? Ivan, nomor 1 Ivan. Nomor 1-nya bisa Ivan. Ini Rafa, aku lagi bahas termodinamika ya. Lanjutannya teori kinetik gas. Kemarin kan kamu belajar teori kinetik gas ya. Termodinamika nomor 1 Ivan. Dikasih tahu apa? Isobarnya ya. Itu harus tahu isobar. Kalau udah tahu isobar apalagi?
Tekanannya 2 atm. Ya, ini ingat ya, tekanan harus dirubah ya ke dalam Pascal. 2 kali 10 pangkat 5 ya, Pascal. Volume gas mengalami perubahan dari V1-nya 220. cc tahu nggak, Ivan? Satuan apa itu cc? cc satuannya apa, Ivan? Tahu nggak? cc itu apa? Setara dengan apa? cc. Halo Kak. Ah, Oke. nyalain dong. cc itu sentimeter kubik. Iya, cc itu sentimeter kubik. Ya, sentimeter kubik. Nah, ini kita harus rubah ke meter. Ya, mau nggak mau. Ya, harus dirubah ke meter. Ya. Nah, kalau udah, usaha kan ya. Rumusnya apa tadi usahanya? Kalau isobarik ya Pak. Mm-mm. Isobarik. P Sebutannya kali PV Mas. tadi apa? Isobar. Ini loh. Sebentar Pak. PV2 min V1. Oh, Iya. Iya, betul. V2 min V1, betul ya. 1 berarti 2 kali 245 dikali 220, 70. 150 kurang 220 kali 10 × 6 gitu kan ya. Ya. Minus nih. 70. Hmm? 7, Ya, 14 minus ya. 70. Nolnya Ya, hilang semua. 14 joule. Ya minus ya. Kalau usaha minus artinya sistem menerima usaha ya. Kalau usahanya minus artinya sistem menerima usaha ya. Jelas? Ada yang mau ditanya nomor satunya? Ada yang mau ditanya nomor 1? Nomor 2, coba Marvel nomor 2. Isotermal. Ya, nomor 2 isotermal ya. Isotermal. N-nya 2 mol ya pada suhu 127 Kelvin, volumenya mengalami perubahan menjadi, nah V2-nya E kuadrat V1 ya. Tetapan umum gasnya dikasih tahu 8,3. Maka usaha isotermal apa, Marvel? Itu yang NRT, yang LAN apa sih? Ya, ln V2 per V1, betul. Betul, kayak itu. Ya, NRT, ln, V2 per V1. Tinggal dimasukin ya. Nah, V1-nya nggak ada ya, dianggapnya V1-nya ya V1 aja ya. V2-nya ini adalah V2-nya adalah bentar. V2-nya adalah E kuadrat dari V1 gitu ya. Ini kok udah nulis belum? Belum. Oh, belum. NRT ln V2 per V1. Udah tinggal masukin, Marvel ya. Coba dihitung ya. T-nya udah Kelvin, didiemin aja ya. E kuadrat V1 per V1. Nah, ini yang tadi aku bilang tuh, ln E kuadrat berarti hasilnya 2 di sini. Ya. Tinggal dikali ya. Satuannya joule. Jadi yang LAN itu gimana sih? Buletannya apa? Yang dari pokoknya sebelum Ini ln. Kalau ln E kuadrat dia jadinya 2 pasti kan. kalau pangkat 3 jadi 3. Kan dia kan ln itu kan elok kan. Elok E pangkat 2 jadi 2 kali elok E. 2 kali elok E ya jadinya 2 gitu loh ya. Oke. Madeline nomor berikutnya, Madeline. Nomor 3. Davi nomor 4 ya. Rafa nomor 5. Madeline gimana? Gas diatomik itu bukan Y ya, gamma ya itu ya. Nomor 3-nya ya. Dikasih taunya gamma.
Nomor 3, diatomik. Ya memang diatomik itu gamanya adalah 7/5 ya, atau 1,4. Memiliki tekanan 1,4 atm dan volumenya 1 liter. Mengalami proses adiabatik. Nah ini berarti P1V1. Sehingga tekanannya menjadi 1 atm. Nah volumenya berapa sama usahanya yang dialami proses ini. Gimana cara Madeline? Proses adiabatik. Ya, diapain kalau adiabatik? Bisa Madeline, adiabatik? Ditanya V2 ya. Itu dihitung pakai yang apa? W sama dengan 1 per Gamma gamma min min 1. V1 V1 dapat V2 ya. Harus cari V2 dulu. Iya. Nggak bisa, pakai rumus itu nggak bisa dapat V2. Cari V2 bukan Oh, pakai rumus nggak itu. ada ya. Nggak ada, ya. Makanya kamu harus ingat yang tadi adiabatik itu loh. Nih, persamaannya adiabatik nih. Kita harus cari V2 dulu, ya. Itu pangkat gamma kok. Pangkat gamma. Nah, ini kamu coba tes ya di kalkulator ya. Nanti kita cocokin. V2 pangkat gamma. Jadi 1,4. Kalau persamaan nggak apa-apa dalam ATM ya. 1 pangkat 1,4 sama dengan 1 kali V2 pangkat 1,4 ya. Nah, ini kamu coba hitung berapa V2-nya. Ya, berapa V2-nya ini Madeline? Harus pakai kalkulator ini, kalau nggak bisa ya. Dapat nggak berapa Madeline? Sebentar, kalau aku nggak ngerti cara iniin akar pangkat di kalkulator gimana. Akar pangkatnya nggak ngerti. Biasa dia ada tulisan X akar Y. Kalau di kalkulator aku sih gitu. X akar. Oh, jadi udah ketemu. Sebentar. Ya, jadi ada X akar. Di atasnya akar atau di atasnya pangkat ya. Nanti usahanya adalah 1 per gamma min 1 baru P1V1 kurang P2V2. Tapi ingat satuannya ini harus dalam Pascal sama meter kubik ya. Ketika ngitung volume, ngitung usaha itu harus pakai Pascal sama meter kubik, oke? Bentar ya, aku mau minum sebentar. Itu berapa angka di belakang koma kok? 2 angka aja, berapa? 1,27. Iya, betul ya. 1,27 liter. Nah, volumenya bisa dihitung ya habis ini ya. Ingat satuannya dirubah ke meter kubik ya, dikali 10⁻3 volumenya, lalu ATM-nya dikali 10⁻5. Davin nomor 4 udah Davin. Ini pakai yang Isokorik. isotorik. Ini nyari apanya berarti kok? Ya itu yang ditanya apa? Volume Suhu gas. Dan usaha kan? Usaha tuh berarti pakai yang W sama dengan NRTLN P2 per V1 itu bukan kok? Isokorik. Oh, sorry. W-nya 0 ya kok? Iya. Sebenarnya nggak usah dihitung. W-nya udah tahu ya. Oh iya. Nah, kamu harus tahu T-nya. T2 ya. Tekanan gas 2 atm. T2-nya berapa ya? Usahanya berapa gitu. Gimana? Ini bisa pakai perbandingan itu kok. Kalau perbandingan betul. Selain adiabatik itu bisa pakai perbandingan yang biasa. Kalau adiabatik itu perbandingannya khusus nih. Pakai gamma ya. Selain itu pakai PV NRT, betul yang kamu bilang. NRT gitu kan. V2 NRT. Betul sama yang kamu bilang, NR-nya sama. Lalu dia bilang lagi isokorik. Isokorik volumenya sama lagi kan?
Ya udah tinggal 1/2 sama dengan T1-nya dalam Kelvin ya. 300. Dapat T2-nya 600. 600. 600 Kelvin, tapi dimintanya dalam Celsius ya, kamu rubah lagi ya ke Celsius, kurangin 273. Nah, usahanya 0, oke? Ya, usaha isokorik nggak usah dihitung ya. Kalau isotermal yang tadi yang pakai NR-Talent ya, jangan kebalik isokorik sama isotermal ya. Rafa nomor 5 gimana Rafa? Gas monoatomik memiliki kapasitas kalor molar pada volume tetap. Tahu nggak itu artinya apa tuh? Apa kok? Aku masih agak bingung kok. Kapasitas kalor molar pada volume tetap ya. Itu CP atau CF kok? CV. Volume, kalau volume V dong. Oh. V tetap ya, CV. Kalau pada tekanan tetap CP ya. Jadi yang nomor 5 itu dikasih tahu gamma 5/3, lalu CV-nya 2,5 Joule per Kelvin. Jika tetapan gas R ya 8,314 ya, maka kapasitas pada tekanan tetap itu maksudnya pada tekanan tetap berapa? Ya ini mah tinggal pakai rumus CP kurang CV sama dengan R gitu loh. Dapat CP-nya kan? Ya. Iya. CP kurang 2,5 sama 8,31. Ya, dapat CP-nya. Gampang ya nomor 5 ya. Oke. Ivan nomor 6 gimana Ivan? Usaha 3000 Joule diberikan secara adiabatik. Nah, ini adiabatik nih Ivan nih, nomor 6 ya. W adiabatik ya, 3000 Joule gitu ya. Menempatkan 2 mol, molnya 2 mol ya, gas helium ya. Helium itu ingat monoatomik ya. Monoatomik ya. Sehingga suhu mutlaknya menjadi 2,5 kali mula-mula ya. Jika R-nya 8,3, tentukanlah suhu awal. Gimana caranya? W-nya adiabatik apa? Ini kan dikasih tahu W kan ya. W-nya adiabatik apa? W-nya 1/-1. Itu ya kok. Dari situ dikali V1 minus V2. Iya. Nah ini karena nggak ada ya, karena nggak ada PV-nya, ini kita ganti nih, ya kita ganti. Ini adalah nRT1 dikurang nRT2, ya PV kan sama dengan nRT ya, oke? Yang tidak berlaku di dalam adiabatik itu adalah P1V1 sama dengan P2V2, ini tidak berlaku. Ya, per T1 gitu ya. Tidak berlaku di sini ya. Tapi di dalam satu keadaan berlaku tetap sama. Tetap sama. Ini berlaku P2V2 juga berlaku, nRT2 tetap berlaku. Cuman dia kalau dibandingin nggak boleh gitu loh ya. Oke. Jadi di sini boleh diganti nRT karena nggak ada data PV kan ya, yang ada data mol ya. Nah, helium itu monoatomik. Tadi aku udah bilang gamanya berapa? 5/3 ya monoatomik ya. Itu udah pasti itu ya, itu udah pasti. Nah ini tinggal dikali nih, N-nya berapa? 2 kali R-nya 8,3 kali T1 kurang T2 ya. T1 dikurang T2. T2-nya 2,5 kali T1 gitu kan. T1. Nah udah ya, W-nya kan udah angkanya 3000 ya. Nanti dapat T1-nya ya. Ini kebetulan minus nih ya. Ya ini aku kasih minus aja ya supaya jadi positif. Ya T-nya sih nggak mungkin minus. Ya. Jelas? Itu apanya kok kebetulan minus? Ini juga ada kata-katanya usaha 3000 diberikan secara adiabatik, berarti sistemnya menerima kalor, menerima usaha kan minus ya tadi ya. Jadi W-nya itu minus 3000 ya. Dari awal ini udah harus tahu W-nya itu minus ya. Kenapa Marvel? Nggak jadi kejawab terus. Kenapa minus ya? Karena dari soalnya juga dapatnya dikasih tahu ya, diberikan kepada sistem, kepada gas, itu artinya usahanya minus. Karena nggak mungkin T-nya minus ya. Ini soalnya dari pengurangan ini pasti minus 1,5 T1 kan. Oke, nomor 6 ya. Tentukan suhu awal gas. Suhu akhir juga bisa dihitung ya, tinggal 2,5 kalinya mula-mula ya.
Nomor 7 gimana Marvel nomor 7? Ini tabung oksigen dipakai untuk pertolongan pernafasan pasien dimampatkan secara adiabatis ya. Volumenya tinggal 1/5 kali volume semula ya. Suhu gas dalam tabung sekarang menjadi berapa kali semula? Adiabatik. Yang hubungannya suhu sama volume tadi apa? Agak lupa jadi yang itu bukan. Nih ya, pakai yang persamaan kedua ya. Iya. Coba kamu hitung. Yang ditanyanya cuman perbandingan T-nya ya. Jadi nggak usah pusing T-nya nggak ada ya, memang si V-nya ini. Jadi T1 per T2 adalah V2 per V1 pangkat gamma min 1 ya. Yang ditanya T1 per T2 gitu loh ya. V2-nya adalah 1/5 dari V1. Gamanya berapa, Marvel? Jadi kalau oksigen berarti berapa ya? Saya lupa. Oksigen mono atau diatomik? Dia di atomik. Ini kan Iya, berarti 7/5 ya. 7/5 ya. Nah, kalau poliatomik gimana? Kalau poliatomik itu misalkan gas SO3, gas C2H6 gitu ya. Itu namanya poliatomik tuh, udah lebih dari 2 atom ya. Itu harus dikasih tahu gamanya, harus dikasih tahu derajat kebebasan kita bilangnya. Karena setiap gas itu sebenarnya spesifik dia berapa gamanya gitu ya. Kalau yang mono dan diatomik itu kita udah tahu lah. Tapi kalau yang di luar itu harus dikasih tahu ya. Karena nggak mungkin kita ngafalin satu-satu setiap gas itu berapa gamanya ya. Nah ini hitung kalkulator berapa Marvel? Bisa nggak ngitungnya? Sebentar kok berarti itu. Nulisnya udah benar, ngitungnya jangan salah ya. Harusnya boleh pakai kalkulator nanti ulangannya ini. Karena memang pangkat-pangkatnya pecahan, akar pangkat pecahan gitu ya. Angkanya juga koma-koma, ada 8,314. Jadi itu 1/5 pangkat 2/5 ya Pak? Ya, yang penting kamu bisa ngitungnya, mencetnya kalkulatornya bener apa enggak nih angkanya. Berarti di kalkulator saintifik kan ya Pak? Berarti kan masukinnya 0,2 pangkat ya? 0,4. 1/5 0,2 pangkat berapa? 0,4 ya? 2/5 berapa? 0,4 kan? Boleh aja 2/5 juga boleh, dalam kurung 2/5 gitu. 0,525 panjangnya. Iya, 0,525 ya. Betul ya. Jadi yang penting bisa ngitungnya gitu loh ya. Kita cocokin makanya. Nah, yang nomor 8 Madeline bisa? Ada 2 mol gas bersuhu ya, 2 mol gas bersuhu 27 dipanaskan pada P tetap. Sehingga volumenya menjadi 2 kali semula ya. Konstanta gas saat itu R ya. Konstanta gas itu R, 2 kalori per mol Kelvin. Maka jumlah kalori diperlukan. Nah, gimana caranya, Madeline? Ini PV-NRT bisa nggak sih kok? Bisa. Selain adiabatik, perbandingan PV-NRT bisa. Betul, ini kamu cari T2-nya dulu ya. P1 V1 per T1 kan ya, sama dengan P2 V2 per T. P-nya kan sama kan, isobar. V1-nya ya V1, T1-nya 300 ya. P2-nya 2 kali V1, T2-nya dapat nih berapa Madeline? T2-nya 600 ya, 600 Kelvin ya. Bener ya, 600 Kelvin ya, V1-nya kan kecoret. Nah, udah dapat T2 600 Kelvin. Yang ditanya itu apa? Kalor. Kalor pada tekanan tetap. Rumusnya apa? Q pada tekanan tetap. Yang di tabel halaman terakhir tuh ya. Q pada tekanan tetap apa? Nih. Ngerti nggak? N kali CP kali delta T. Makanya kita perlu hitung T2 tadi ya. Q pada tekanan tetap N CP delta
N-nya udah ada belum? Ada 2 mol, ya kan? Nah, CP-nya berapa, Madeline? CP-nya nggak ada di sini ya. Kamu harus tahu sih, diatomik atau monoatomik ya. Ini nggak dikasih tahu di soal, nih kurang datanya. Aku anggap monoatomik aja ya. Jadi CP-nya 5/2 R ya. CP-nya aku anggap monoatomik aja 5/2 R ya. 5/2 kali R. R-nya 2 ya tadi ya, ini dikasih tahunya dalam kalori. Delta T-nya berarti 600 kurang yang awal ya, 300 ya. Jelas, Madeline? Dapatnya satuannya kalori. Ya, jangan lupa, bukan joule ya. Kok Hmm? itu biarin dalam Kelvin aja ya kok. Oh iya, deltanya Kelvin sama deltanya Celsius sama. Nggak apa-apa. Oh sama aja sebenarnya. Oh iya. Oke. Delta T Celsius sama delta T Kelvin sama ya. Tapi mestinya Kelvin ya, Pak? Hah? Tapi kalau suhu itu mestinya Kelvin ya? Biasanya kan dalam Kelvin. Ya delta T Kelvin sama delta T Celsius itu sama. Mau nguranginnya dalam Celsius atau nguranginnya dalam Kelvin sama aja deltanya soalnya yang diminta ya. Nggak pengaruh ke itu jadi kalorinya apa enggak kan ya? Enggak. Kalau delta T nggak apa-apa. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kita lanjut ya. Si Davin, oh Davin disconnect. Rafa deh, Rafa nomor 9, Rafa. Bentar. Sejumlah gas menyerap panas. Kalau menyerap panas itu plus atau min? Kalau nyerap berarti menerima ya? Plus ya kok Q-nya. Plus ya, Q-nya plus ya. Itu masuknya ke arah sana tuh ya, nomor 9. Berarti Q-nya plus. Berapa? 10.000 ya, 10.000 joule. Habis itu kalor digunakan untuk melakukan usaha. Kalau usaha dilakukan oleh sistem melakukan usaha plus apa min? Plus ya kok? Plus juga, ya. 8.000 ya. Maka yang terbuang, nah kalau yang terbuang itu berarti delta U perubahannya ya. Q minus W. Udah selesai. Oh. Tinggal gini doang, 2.000 ya. Dari logika selisihnya ini aja kan memang. Ya. 1.000 kurang 8.000. Delta U-nya adalah 2.000 ya. Oke. Oh itu ini logika usaha plus minus gimana nih? Iya minus sama. Sistem melakukan usaha itu plus. Kalau sistem menerima usaha minus. Tadi kan ada nih. Nih. Ya, melakukan menerima. Oh. Itu Oke. aturan tanda doang. Ya, aturan tanda. Sama kayak kalau di GLB kan ke kanan plus, ke atas plus kecepatannya. Kalau ke bawah minus, ke kiri minus kan. Cuman tanda doang. Momen gaya kan kemarin juga ya, searah jarum jam malah minus, berlawanan plus. Itu cuman tanda doang sih. Ya. Nomor 10-nya mirip sama nomor 9 ya. Mesin dapat memberikan panas untuk pembakaran sebesar memberikan panas ya. Berarti Q-nya 200 kJ. Jika panas yang terbuang, nah ini berarti ada yang diberikan itu adalah si usaha ya sebenarnya. Lalu terbuang itu ya Q-nya ya. Q-nya berarti lepas ke lingkungan. Maka usahanya berapa ya? Ini masuknya ke delta U ya. Delta U-nya 20 kJ. Maka delta U sama dengan Q minus W ya. Jadi berapa?
20 sama dengan 200 kurang W. W-nya adalah 180 ya. Akibatnya efisiensi, yang namanya efisiensi itu adalah yang dipakai dibagi yang diberikan kan ya. Dikali 100%. Seperti itu ya. Jadinya 180 per 200 kali 100 persennya. Berapa ini jadinya? 90% kok. Ya, 90% ya efisiensinya. Gitu ya, nomor 10 ya. Nah, nomor 11 ini udah masuk hukum yang berikutnya nih ya, hukum kedua dan hukum ketiga tentang mesin Carnot. Kita lompat dulu ke nomor 21 ya, nomor 21. 21 dulu. Coba Ivan 21 ya. 22 Marvel ya. 23 si Madeline. 24 Rafa ya. Kita selesain dulu yang di luar mesin Carnot ya, sampai nomor 25. Nanti baru ke yang bagian terakhir ya mesin Carnot ya. Itu aplikasinya sih ya. Bisa Ivan 21 jumlah gas diatomik dalam proses Ketemunya 8,20 itu ya. berapa gitu kok komanya dapat. 8,2 ya, 8,2 ya. Oke, coba ya. P-nya, P2-nya setengah kali P1 ya. Volume mula-mula 5 liter, berapakah volume gas sekarang? Nah, ini kan adiabatik ya. Kalau adiabatik kan pakai rumus yang ini ya. Rumus P1 pangkat gamma. Gamma. P1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma ya. Nah, ini langsung aja sih, ini 1, ini setengah. V1-nya 5 per V2 pangkat gamma ya. Gitu ya. Gammanya berapa? Diatomik. Gammanya 7/5 Pak. 7/5 sama setengah. Berarti ini kalau mau dibalik ya, mau dihilangin, berarti ini di pangkatnya, setengahnya di pangkat 5/7 ya. Jangan sampai bingung ya. Di pangkatnya 5/7. Jadi ini setengah pangkat 5/7. Ya benar 8,2 betul Ivan, hitungannya betul 8,2 liter ya. Marvel nomor 22 berapa Marvel? Monoatomik ya, suhunya 27. Tadi kok adiabatik lagi ya, sehingga menjadi ini berapa sih? 300 ya. 300 Kelvin menjadi T2-nya berapa? 77 itu berapa? 350 ya Kelvin. Volume mula-mula V1-nya 15 liter. Berapakah V2-nya kan ya? Pakai yang rumus itu ya. T1 kali V1 pangkat gamma min 1 ya. Udah dapat belum? Gamanya berapa ya kalau mono? Hah? Gamanya berapa tadi kalau mono? Kalau apa? Gamanya kalau mono. Monoatomik tadi, monoatomik. Coba tuh. Saya ingatnya yang diatomik. Nih, oh iya, mau 3. Berarti 5/3 ya, 5/3. Iya. Berarti kamu pangkatin 5/3 tuh. Min 1 ya. Jadinya T1-nya 300 per 350 sama dengan V2 per V1 pangkat 5/3 kurang 1 gitu lah ya. 6/7 sama dengan V2-nya per 15 gitu kan ya. Pangkat 2/3 ya. Nah, buat ilangin pangkatnya di pangkat 3/2 nih kiri kanan nih. Ya, kiri kanan di pangkat 3/2 ya, supaya hilang. Jadinya 6/7 pangkat 3/2 sama dengan V2 per 15. Coba Marcel hitung berapa nih. Ya, ini dalam liter aja nggak apa-apa ya, dalam liter. Karena dia kan memang persamaannya dalam liter aja nggak apa-apa ya. Enggak, ini kalkulator saya.
Kakak saya mau nyeting pecahannya malah salah setting dulu. Kalau Madeline, udah Madeline. Yang 6/7 pangkat 3/2 dapetnya 0,79 kan. 11. Hah? Aku hitungnya dapatnya 11 nih. 11,9. Maksudnya tadi saya baru ngitung-ngitungnya kok yang 6/7. Pangkat nih, nomor 7 pangkat. Iya. Aku nggak lewat itunya. Coba kamu kali 15, bener nggak tuh? 11, Oh iya kok, benar. benar? 11,9 Iya. ya. Madeline nomor 23 udah. N-nya 20 mol. 20 mol gas neon. Neon itu ya, diatomik, monoatomik ya. Monoatomik ya. Volume tetap pemuaian dengan kapasitas kalor molar berarti CV-nya itu ya 0,4 kalori per mol Kelvin. Mengalami kenaikan itu delta T ya. Delta T-nya 10 derajat Celcius. Tentukan energi dalam yang terbuang oleh, nah delta U-nya nih. Rumusnya apa? Delta U. Pemuaian dalam volume tetap berarti isokorik kan ya. Isokorik dia ya, isokorik. Nah ini berapa nih tadi? Delta U-nya Q kan? Nih, ya delta U-nya sama dengan NCV delta T. NCV delta T ya. Berarti 20 kali 0,4 kali 10 ya. Betul, 80 kalori. Oke, jelas? Rafa 24 bisa? 1 mol gas oksigen, N-nya 1 ya. 1 mol gas oksigen di apa itu? Ekspansi dalam tekanan volume berbeda jika tetapan gas. Dia tanya kapasitas kalor molar pada volume dan tekanan tetap. Gimana? Rumusnya apa? Kalau oksigen diatomik kan ya? Oksigen itu diatomik. CP-nya apa? CV-nya apa kalau diatomik? Diatomik 7/2 ya? 7/2 N kali R gitu loh. Ini 5/2 N kali R. Udah tinggal dimasukin. Berapa nih hasilnya nih? 7/2 kali N kali R-nya berapa? 8,2 kan ya? 5/2 kali N kali R gitu kan ya? Nah itu. Udah tuh hasilnya berapa tuh? Dalam kalori ya ini. Oh iya. Nomor 24 ya. Ada yang mau ditanya? Ya ini tinggal dihitung doang. 25-nya si Davin bisa nggak Davin? Jika kapasitas kalor molar pada volume tetap itu CV ya. 2V per gamma. Gamma adalah konstanta Laplace, maka tentukanlah kapasitas kalor molar pada tekanan tetap. Kamu harus tahu C gamma itu apa? CP per CV. Lalu CP kurang CV itu adalah R ya. Ini harus tahu nih persamaan ini. Jadi disubstitusi. Ngerti nggak? Oh. Ya, substitusi gitu loh. Jadi dari sini CV sama dengan 2V per CP per CV gitu kan ya. Ini kalau dikali silang, oh udah langsung dapat ya. CP-nya 2V ya. Ya langsung dapat ya. Ya udah dapat sih ya dalam 2V. Karena gamanya CP per CV. itu. Oke, semuanya jelas sampai sini ya, sampai nomor 25. Kita masuk ke bagian yang kedua dari mesin Carnot. Di catatan itu halaman ke 4 ya, mesin Carnot ya. Coba dibuka ya, halaman keempat catatan. Ya, mesin Carnot. Apa sih mesin Carnot? Mesin Carnot itu mesin kalor ideal ya. Di mana setiap prosesnya ada reversible
ya dapat balik tanpa kehilangan energi. Tapi dalam prakteknya selalu ada energi hilang ya akibat gesekan ataupun konduksi dari kalor ke lingkungannya. Contoh mesin Carnot ideal adalah mesin Carnot imajiner yang memiliki sebuah silinder berisi gas ideal dan satu penghisap yang dapat bergerak ya. Nah, dia prosesnya ada 4 ya. Ada yang pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, penyusutan isotermal dan penyusutan adiabatik ya. Nanti mungkin ini lebih detailnya di sekolah kalian akan dijelasin tentang mesin Carnot ya. Ini mesin kalor ideal. Ada A, B, C, D ya. Ini ke sana, ke sini, ke atas ya. Ini namanya satu siklus ya. Namanya usaha. Kalau misalkan kamu ditanya A, B, C, D, A, itu namanya usaha satu siklus. Ya nggak harus bentuknya begini. Nanti mungkin ada juga yang segitiga gitu ya. Ini ada titik A, B, C, A ke B, lalu B ke C, C ke A. Kalau usaha satu siklus bisa langsung pakai luas segitiga ya. Tapi kalau ditanyanya delta U masing-masing, Q masing-masing ya harus cari satu-satu ya. Seperti itu ya. Tadi kita nggak ada soal yang kayak gini. Oke, ini mesin Carnot ya. Dia ada siklusnya. Nah, kamu harus tahu ya namanya mesin Carnot itu paling gampang contohnya ya. Itu adalah mesin mobil. Ya, mesin mobil, mesin bensin. Ya, mesin mobil bensin itu adalah contoh yang paling gampang dari mesin Carnot ya. Jadi ini ada Q1 masuk, Q2 keluar, ya lalu dia menghasilkan usaha. Ya, menghasilkan usaha. Nah, kalau ada rembagannya seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Ini mesinnya, ya. Di mana W itu adalah selisih antara yang masuk dan yang keluar. Efisiensi mesin bisa dihitung dari W per Q1 ya, kali 100%. Nah, ini bisa dimasukkan menjadi Q1 min Q2 per Q1 ya, kali 100%. Atau ya ini atau bisa juga 1 min ya, Q2 per Q1 kali 100%. Nah, Q sama T itu sebanding ya. T1 per T2. Jadi dia juga bisa diganti rumusnya jadi 1 min T2 per T1 ya. Kali 100% ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini efisiensi bisa dua rumusnya pakai Q atau pakai T ya. Ada yang mau ditanya apa sini? Banyaknya ngitungnya efisiensi sih ya, ngitung efisiensi. Nah, ini tadi aku bilang contohnya paling gampang mesin bensin ya. Bensin dibakar di dalam ruang pembakaran itu panas. Ya, ini dibilangnya reservoir suhu tinggi. T1 lebih besar daripada T2 ya. Ini yang dibilang suhu tinggi. Ruang pembakaran bensin itu sangat-sangat panas ya. Ratusan derajat. Hasil panasnya dikirim ke mesin untuk menggerakkan mesin. Menggerakkan piston ya. Kalau kamu tahu ada piston di dalam mobil bergerak, makanya mesinnya dibilang nyala gitu ya. Ini bisa menghasilkan usaha, yaitu mobilnya jalan. Bisa jalan, kita gas jadi jalan. Tapi tetap ada kalor yang kebuang di luar mesin ya kan, makanya kalau dibuka kap mesin itu panas. Mau seminimal mungkin di sekatnya, tetap ada yang namanya terbuang atau keluar ya. Nah, ini tetap ada yang kebuang gitu ya. Di suhu yang lebih rendah ya. Mungkin puluhan derajat ya. 60 derajat mungkin cukup panas ya. Kap mesin itu mungkin 70 derajat juga nyampe gitu ya suhunya. Tapi tetap lebih rendah daripada suhu pembakaran bensin. Di dalam ruang pembakaran itu di bawah mesin biasanya sih ya. Atau dekat sama tangki bensin ya. Nggak jauh dari tangki bensin supaya supply-nya supply bensinnya lebih cepat nyampainya gitu ya. Nanti kalau yang masuk teknik mesin ya atau otomotif itu belajar nih tentang termodinamika nih, makanan sehari-hari. Ya, termodinamika. Dulu aja aku kan teknik kimia ya. Teknik kimia kan juga pakai mesin ya. Di dalam pabrik tuh banyak mesin pemanas, mesin pengaduk, mesin apa gitu ya. Banyak.
Nah, kita belajar siklus aja kurang lebih ada 11 tuh. 11 siklus. Ini baru satu nih yang kamu belajar nih. Siklus mesin Carnot. Kayaknya kalau yang jurusannya teknik mesin itu lebih dari 11 tuh. Bisa mungkin 16 deh kalau nggak salah. Kalau ditemukan yang baru lagi, akan dipelajari lebih lanjut lagi tuh. Kayak sekarang udah banyak mesin mobil listrik ya. Tenaganya tenaga listrik, tenaga matahari, juga ada tenaga surya. Mungkin udah diajarin lagi di kurikulum yang baru nih, yang sekarang yang jurusan anak-anak teknik mesin itu nanti belajar lagi tuh yang udah teknologi yang lebih baru. Ini kan mesin bensin udah ketinggalan zaman nih, ya kan? Mesin Carnot udah puluhan tahun, mungkin ya ratusan tahun ya pakai mesin bensin, mesin solar. Itu udah lama banget kan ya. Dan udah makin isunya kan tentang lingkungan hidup. Tidak terbarukan, mau habis cadangannya harus cari, cadangan minyak mau habis, cadangan solar mau habis, harus cari alternatif mesin yang lain. Kalau enggak nanti ya mungkin generasi yang mendatang jalan kaki lagi. Kayak zaman dulu naik kuda gitu ya, karena nggak ada bahan bakarnya, habis gitu ya. Makanya kita udah mulai mengembangkan teknologi yang lain, yang lebih irit, lebih ramah lingkungan. Mesin mobil listrik mungkin sekarang udah mulai familiar tuh ya di kurikulum teknik ya. Oke, jadi ini contoh ya, mesin Carnot ini contoh yang paling sederhana banget. Di SMA diajarin mesin Carnot. Logikanya harus dapat lah. Yang namanya mesin itu, kalau mobil nggak perlu listrik. Mobil yang bensin ya. Justru dia dari pembakaran bensin menghasilkan tenaga, malah dia bisa ngecas lagi akinya. Akinya dicas lagi dengan putarannya itu dirubah menjadi listrik lagi ya. Kalau mobil listrik itu nggak perlu bensin, dari awalnya listrik, makanya dia perlu dicas baterainya ya kan. Ada baterainya kayak handphone lah ya. Kita cas dari rumah, dari stop kontak, ngisi ke baterai baru supply ke sana. Habis baterai habis. Kalau mobil kan bensinnya habis harus diisi. Ya, bedanya memang lebih ke pengisian ya. Kalau pengisian bensin lebih cepat, 5 menit selesai, 1 tangki lah. Tapi kalau si mobil listrik itu kan harus berjam-jam, makanya sekarang teknologinya lebih banyak ke pengisian ulang baterainya cepat tapi tahan lama. Nah, itu yang jadi tantangan. Sama dia bisa tahan lama atau maksudnya tenaganya besar. Akibatnya kalau macet berjam-jam ya nggak mogok di tengah jalan ya. Nah, kamu kalau pernah denger ya, ini aku tambahan cerita. Pernah denger di China itu lagi dikembangin namanya tenaga surya, mobil tenaga surya. Sebenarnya sih udah sering lah ya, tenaga surya itu udah sering kita dengar. Jadi memang dia perlu plat buat nyerap energinya matahari gitu kan. Di rumah-rumah pasti ada ya beberapa yang udah pakai solar panel gitu ya, buat entah kalau energinya lebih bisa buat lampu, kalau enggak ya buat water heater biasanya. Nah, ini solar panel kekurangannya apa sih? Ya ukuran mobil nggak gede kan? Ya segede-gedenya mobil paling cuma berapa meter persegi doang. Akibatnya penyerapan atau ngecasnya tuh nggak banyak, ya nggak? Belum lagi kalau di musim hujan kan, nggak ada matahari gimana? Masa mobilnya nggak bisa jalan? Jadi makanya yang namanya mobil tenaga matahari itu selalu terhalang tuh, nggak bisa dijual. Kalau mobil listrik udah banyak sekarang. Tapi mobil tenaga matahari kayaknya dari dulu pertama udah ada, tapi ketinggalan sama mobil listrik ya. Isunya cuma satu sih, ngecasnya gimana gitu kan. Nggak gratis ngecasnya dari matahari, tapi matahari kalau nggak ada gimana? Ya kan? Orang kan beli mobil ya masa nungguin matahari ada baru bisa jalan kan nggak mungkin. Nah, di China itu ya, kamu bisa analisa ya, yang pertama itu adalah apa? Hambatannya adalah luasnya kan ya, luas solar panelnya kecil. Kalau di atas mobil doang kecil. Lalu yang kedua adalah tentang mataharinya, ya kan? Mataharinya nggak selalu ada. Kalau dia keluarnya malam gimana? Siang-siang parkirnya mungkin nggak ketutup pohon gitu ya. Nah, nggak bisa dipakai kan ya. Nah, ini sinar matahari cuma adanya pagi sampai siang. Belum lagi kalau mendung, nggak ada matahari kan. Nah, dua isu ini itu dicoba resolve ya sama
sama orang-orang China ya. Itu teknologinya ya ini makanya kalian nih zaman-zamannya kalian nih harus kreatif, harus apa? Kadang eh jangan cuman ngikutin gitu, harus coba cari ide yang out of the box ya kita bilang ya. Nah, tahu nggak dia ngatasin ini? Aku pernah lihat videonya ya. Karena luasnya nggak terlalu besar mobil, mataharinya juga nggak menjamin ya. Nah, yang dia lakukan apa? Oke, di mobil ada solar panel buat ngecas ya. Tapi supaya bisa lebih maksimal, itu sebenarnya yang paling banyak nyerap matahari itu adalah jalanan, aspal ya, aspal. Terutama yang di jalan terbuka ya, kayak di jalan tol gitu ya, kayak Jakarta ke Bandung kan jalanannya nggak ada yang ketutup matahari kan ya. Sorry, nggak ada yang ketutup pohon kan ya. Jalan tol itu kan terbuka sama apa matahari ya, kecuali yang di apa ada flyover atasnya. Tapi rata-rata jalan tol ya terbuka gitu. Kayak Cipularang kan terbuka, terik banget ya. Nah ini dipasangin solar panel di bawahnya ini. Sepanjang jalan dipasang solar panel. Itu kan luas banget tuh ya. Jadi tenaga matahari yang diserap itu banyak banget. Cuman kalau solar panelnya taruhnya di atas aspal, kelindes sama mobil, apalagi truk kan ya, hancur. Solar panel nggak ada yang kuat kan. Bahannya dari sekuat-kuatnya apa ya pasti patah lah. Nah dia akalin tau nggak? Caranya apa? Dibuat aspalnya transparan. Jadi ini ditanam di bawah tanah ya. Kalau aspalnya hitam ketutup, mataharinya nggak masuk. Dibikin aspalnya warna transparan. Jadi kayak apa sih kita bilangnya tuh? Kayak cairan gula gitu ya. Ya pokoknya aspal lah, transparan tapi ininya transparan. Di bawahnya sini nih ada solar panel nih. Di jalanannya berapa puluh kilometer bisa dipasang. Nah, yang penting mataharinya udah keserap. Luasnya juga udah aman kan? Luasnya mah jalanan luas banget. Mataharinya udah keserap banyak ya. Mau dia mendung, tapi pasti ada teriknya. Nah, tapi ini gimana caranya mindahin ke mobil? Ya enggak? Yang butuh kan mobil. Yang butuh tenaganya kan mobil, bukan jalanan kan ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini makanya perkembangan teknologi itu sangat membantu ya. Jadi mobil ketika jalan di atas jalanan ini ya, ketika jalan di atas jalanan ini, dia ada sensornya di bawah sini nih. Di bawah sini ada sensor. Kayak kamu kalau pernah ngecas handphone yang wireless, yang nggak pakai baterai ya. Nah itu mirip kayak gitu. Jadi dia ada sensornya. Ya kalau ketika dia tahu di sini ada panel matahari ya, yang udah lumayan ada isinya, dan mobil ini kurang, baterainya nggak full, dicas lah sepanjang jalan. Jadi dia nggak perlu nunggu gitu loh. Sepanjang jalan sambil ngecas. Terus ngecas. Udah penuh ya udah. Nanti dia berapa kilometer lagi ada lagi kayak gini nih di jalanan. Dicas lagi di sana ya. Ini sangat membantu banget mengatasi yang solar panel di mobil itu cuman sedikit, mobil nggak selalu kena matahari, ya kita akalin dengan taruh aja di jalanan. Cuman tantangannya apa? Ketutup aspal. Ya itu kita bikin aspal yang transparan. Aspalnya itu kuat dan dia bisa bisa melewatkan matahari ya. Maksudnya dilindas sama truk gitu nggak rusak panelnya, tapi si aspalnya kuat gitu loh, nggak gampang retak juga ya. Nah itu salah satu teknologi tuh yang menjawab kebutuhan. Mungkin kalau ini udah diuji coba berhasil ya, di China berhasil, yang namanya mobil tenaga matahari, tenaga surya itu bakal banyak tuh ya. Karena ini kan pasti yang pertama mahal, aspalnya pasti masih mahal karena kan baru, teknologi baru biasa mahal. Kalau udah dicari cara supaya lebih murah harganya, lalu solar panelnya, kalau solar panel sekarang udah lebih murah dibanding zaman dulu ya. Rumah udah banyak yang pakai solar panel. Nah, yang ketiga adalah ininya, komunikasinya kan ya, sensornya. Nah, ini nggak tahu nih alatnya pakai apa. Yang pasti mungkin ya kalau masih awal-awal mungkin masih belum banyak ya, produksinya masih mahal. Ntar kalau misalkan udah berhasil uji coba dan
bisa ditekan harganya, pasti ini bisa jadi salah satu alternatif energi buat mobil ya. Terutama mobil-mobil yang kayak pengangkutan barang tuh ya, antar kota, truk-truk besar gitu ya, kontainer. Itu kan boros dia bensinnya kan ya. Bisa ratusan liter ngabisin solar. Nah, dia pakai ini aja gitu loh. Mungkin kalau mobil-mobil yang di dalam kota jalanannya ketutup pohon sana sini ya susah ya. Susah buat ngecas ini, susah. Tapi yang jarak jauh itu bisa jadi solusi tuh. Kayak yang mobil pengangkutan barang gitu ya. Sayur, terus sembako gitu kan ya. Yang pengangkutan-pengangkutan antar kota lah. Itu bisa jadi jawaban buat isu lingkungan hidup ya. Kayaknya belum ada sih truk yang listrik ya, setahu aku ya. Masih mobil-mobil kecil karena tenaga baterainya belum sanggup buat ngangkat barang besar ya. Nah ini udah ada nih ya, di China tuh udah ada kayak begini. Jadi yang namanya tantangan itu nggak apa ya, ya bukan jadi halangan ya, harus harus apa berinovasi gitu loh. Manusia harus berinovasi supaya bisa jadi teknologi yang membantu kita gitu ya. Teknologi itu semua sifatnya harus membantu ya, bukan merusak lingkungan kayak gitu ya. Jadi memang eh, yang namanya pelajaran SMA kayak begini ya, mungkin nggak langsung berhubungan sama kuliahnya kamu, tapi melatih apa ya namanya analisa sama cari cari solusinya itu yang penting sih gitu loh. Cari solusi lalu juga ya itulah nilai plus-plusnya adalah kalian belajar disiplin, tanggung jawab, jujur, yang kayak gitu-gitu ya. Itu nggak bisa diajarin kalau nggak di sekolah gitu. Kalian tahu nggak? Ini nyambung sedikit buat gambaran kalian juga sih nantinya. Amazon ya, Amazon tuh sekarang besar ya. Tahu ya semua Amazon ya? Jeff Bezos tahu kan? Orang terkaya di dunia udah ngalahin Bill Gates. Si Amazon pendirinya tuh Jeff Bezos. Yang kedua kan si Elon Musk ya, dia bikin Tesla. Bill Gates udah tergeser lah ya. Dia udah bukan lagi orang terkaya di dunia secara nilai value perusahaannya. Nah, si Amazon ya bayangin nih ya, Amazon itu sekarang tuh udah keren banget lah. Istilahnya kalau kamu kerja di sana itu gajinya udah paling tinggi di antara perusahaan lain yang sejenis ya. Fasilitasnya enak. Pokoknya udah terjamin lah gitu loh. Kayak perusahaan impian banget gitu ya kerja di Amazon sekarang ya. Mungkin kalau di Indonesia itu ibarat di mana ya? Kerja di Indonesia yang enak banget kerjanya eh mungkin kerja di Google kali ya. Google Indonesia itu enak, gajinya gede, fasilitasnya oke. Milenial banget lah gitu loh. Aku pernah soalnya ke kantor Google Indonesia waktu itu karena acara event YouTube sih ya, aku diundang. Tapi mereka kasih tahu gitu loh, ini kantornya Google di Indonesia gitu loh. Ada divisi yang ngurusin YouTube di sini. Itu enak banget gitu. Kamu mau makan siang itu all you can eat kayak di hotel gitu. Jadi bener-bener enak banget lah. Terus mau ambil snack ya sendiri ambil gitu ya, bisa request, ada yang ngurusin pantry-nya sendiri. Kayaknya aku ngeliat, waduh gila enak banget kerja di sini gitu. Ada tempat main gamenya, ada tempat basketnya di dalam gitu, ada pingpongnya. Pokoknya kayak keren banget gitu ya di luar perusahaan-perusahaan yang lain pada umumnya. Nah ini ya Amazon sekarang itu kan udah canggih banget. Dia berdiri itu tahun 90-an. Nah waktu tahun 2002 lah ya, 2001, 2002 itu kan dia belum besar sebenarnya ya. Masih kecil lah, orang nggak tahu Amazon ya. Nah aku baca artikel nih, waktu itu Jeff Bezos masih yang ngurusin operasional semua ya, dia yang ngurusin si Jeff Bezos. Nah, dia interview orang buat jadi asisten apa gitu ya, bagian produk atau apa. Mereka masih sedikit
pekerjanya ya. Yang ditanya ke calon karyawannya ya si cewek ini ya, itu cuma 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah disuruh hitung, ini aku juga kaget sih, disuruh hitung kira-kira ya, namanya kira-kira berarti harus pakai logika juga gitu ya. Berapa luas jendela di kota Seattle di Amerika. Dia kayaknya ini deh, apa namanya? Kantornya pertama di Seattle ya, di Amerika. Sama kayak kamu kalau ditanya sama HRD-nya gitu ya, sama calon bosnya kamu, kira-kira coba kamu hitung berapa luas jendela di kota Jakarta. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya adalah apa yang mau kamu lakukan di Amazon gitu loh, di perusahaan ini gitu. Sebagai misalkan kamu sebagai sales apa atau sebagai apa gitu ya. Cuman 2 pertanyaan ini doang yang ditanya. Nah, ini sebenarnya cuman brain tester gitu loh, yang pertanyaan pertama ya. Kalau pertanyaan kedua, iya motivasi kamu apa. Cuman pertanyaan pertama ini aku share ya, maksudnya nanti kalian ya jangan kaget kalau ditanya kayak begitu. Dan ini melihat kerangka berpikirnya kamu sebenarnya. Kira-kira berapa luas jendela di kota Jakarta? Caranya gimana? Yang pertama, yang punya jendela apa aja gitu kan? Ya enggak, kamu harus breakdown dulu. Yang punya jendela apa aja? Yang pertama gedung. Ya kan? Yang kedua, rumah. Ya dong. Yang ketiga, ada apa lagi selain gedung sama rumah yang pakai jendela? Mungkin mobil ya. Ada lagi yang pakai jendela atau kaca? Rasanya 3 ini ya, gedung, rumah, mobil. Nah, berarti dengan kata lain kamu harus memprediksi berapa rumah yang ada di Jakarta. Berapa gedung yang ada di Jakarta, berapa mobil yang ada di Jakarta. Salah nggak apa-apa, tapi kerangka berpikirnya tuh ada gitu loh. Maksudnya, kamu pakai asumsi apa di sana? Kamu cara ngitung gedung di Jakarta tuh gimana? Lalu luas satu gedung itu berapa? Ya kan? Kita nggak usah pusingin yang gedung 5 lantai, 20 lantai. Ya kamu pukul rata lah gitu loh. Kira-kira gedung-gedung yang di Jakarta tuh tingginya berapa lantai sih gitu loh ya. Apartemen ya, sorry. Ini apartemen juga perlu ini banyak nih ya. Mungkin ini gedung kantor ya dan mall gitu ya, kantor, mall. Ada apa lagi? Kantor, mall, hotel gitu ya. Jadi satu lah. Yang keempat ada apartemen. Nah, ternyata ini barengan brainstormnya barengan sama si Jeff Bezos. Jadi dia jawab dia kasih tahu asumsinya ini. Terus dia asumsi di kota Seattle ada berapa penduduknya. Berarti satu rumah itu kurang lebih ada 5 orang atau 4 orang, berarti kurang lebih ada berapa rumah. Gitu. Lalu dia asumsi lagi setiap berapa kilometer tuh ada berapa gedung kayak gitu ya. Sebenarnya nggak bener kan ya, maksudnya angkanya pasti nggak akan sesuai sama ekspektasi. Maksudnya mungkin nggak meleset jauh dari realnya kan ya. Siapa yang bisa tahu juga kan luas jendela setiap hari juga ada pembangunan nambah terus kan. Gimana cara tahu pastinya? Nah itu tapi nggak jadi masalah. Angka pastinya itu nggak penting. Tapi yang penting adalah gimana cara kita ngira-ngiranya gitu loh. Itu dengan kata lain adalah gimana cara kamu menganalisa kalau dikasih soal kayak begini. Misalkan ya, presiden nanya gitu loh. Nah kamu kan kalau sebagai pembantunya presiden ya harus siap jawab gitu loh. Kayak gitulah kurang lebih ya. Masa bilangnya nggak tahu gitu kan? Nggak mungkin. Kita harus bisa dengan asumsi yang ada. Nah itu yang diperlukan sebenarnya tuh ya. Analisa-analisa kayak begini. Kerangka berpikir. Lalu asumsi kamu apa. Dikali berapa. Jadi totalnya kurang lebih berapa gitu loh. Nah itu ternyata yang dibutuhkan tuh. Zaman-zaman sekarang ya. Ini udah ada di Amazon tahun 2000 katanya. Pertanyaan kayak begini. Nah, yang aku mau share adalah ya kamu harus jangan terpaku sama akademik doang. Akademik itu bagus, maksudnya skill ya. Skill itu bagus. Tapi harus kalau yang artikel kayak begini tuh banyak sih ya di Kompas, di Detik itu banyak yang tentang teknologi. Cobalah
sambil baca-baca biar nambah pengetahuan. Nggak harus yang berat banget gitu ya. Aku juga nggak ngerti kadang baca artikel tentang teknologi apa gitu ya. Nggak ini apa, nggak nyambung, nggak masuk banget, tapi setidaknya tahu gitu loh. Dan kuliah pun nanti akan ngalamin hal yang sama. Waktu dosen ngejelasin juga nggak ngerti sebenarnya. Aku juga nggak ngerti. Seiring berjalannya waktu baru kayak puzzle yang kerangkai gitu loh. Ada jalurnya. Jadi kayak si dosen itu ngasih puzzle di pojok sini, pojok sini. Beda lah dosen sama guru tuh ya. Pojok sini dia kasih. Ntar ujung-ujungnya udah semester berapa tuh baru ngerti, baru ngeh gitu. Oh ini tuh ternyata ada puzzle-puzzle yang ini nih nyambung nih dari dosen yang lain gitu loh. Yang ini kamu cari tahu sendiri gitu kan. Akhirnya pada ujung-ujungnya waktu kamu lulus, kalau ditanya nih misalkan jurusan teknik sipil gitu ya, lu belajar apa aja di teknik sipil? Nah kamu bisa ngomong gitu loh, bisa jelasin. Kenapa? Karena udah kebentuk gitu ya. Terus kalau misalkan ditanya ya spesifik gitu ya tentang akademiknya, ngerti gitu loh. Oh iya ini harus gini 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 gitu. Tapi yang pengetahuan kayak begini, asumsi dan lain-lain itu nggak dapat di kuliah maksud aku ya, nggak bisa dipelajari. Ini bisa kayak random banget pertanyaannya ya. Nanti aku share deh, ada satu lagi pertanyaannya waktu itu ada rekrutmen Gojek ya, Gojek buka rekrutmen, tapi dia nggak usah apply CV, jadi dia cuman minta kandidatnya itu bagi yang tertarik, tolong jawab pertanyaan ini, dia posting di LinkedIn ya, di kayak Instagram gitu ya, tapi ini LinkedIn buat profesional gitulah. Di LinkedIn dia dia share, tolong DM saya ke email saya jawabannya. Itu asumsinya banyak yang diperlukan ya. Dan dari sekian puluh orang yang ngelamar katanya cuma satu doang yang mendekati benar, dan dia udah interview orang itu dan akhirnya diterima di Gojek. Jadi segampang itu gitu loh, kamu nge-apply kerja tuh nggak yang kalau dulu zaman aku ya taruh CV, ntar nunggu dulu di screening, seminggu kemudian kalau CV-nya bagus ditelepon dipanggil buat tes pertama ya dengan HRD, ditanyalah kuliahnya ngapain aja, ya formalitas lah ya, kekurangan kelebihan kamu apa, tantangan kamu yang pernah dihadapi apa. Ntar tunggu lagi, kalau lolos kira-kira bagus dites lagi, tes IQ ya. Tes IQ pernah kan nih kalian nih, tes IQ kan berjam-jam ya, capek ya. Habis tes IQ minggu depannya lagi kalau lolos baru deh interview sama si calon bosnya gitu yang langsung akan make kita apa, akan berhubungan sama kita langsung. Kalau lolos lagi kadangkala atasannya dia lagi yang interview. Ntar terakhir banget ada namanya tes kesehatan, kamu dites nggak berpenyakit parah gitu ya, lalu juga sehat lah secara umum, terus juga ditanyain kan gaji sekian mau apa enggak, kalau nggak mau kamu nolak nggak apa-apa gitu loh. Udah sekian lama kan, berminggu-minggu tuh, barulah di ujung-ujungnya di fixin kan, gak masalah gaji dan fasilitas, barulah kalau oke diterima gitu. Panjang prosesnya tuh, zaman aku dulu tuh panjang banget, bisa 2 bulan kadang 3 bulan, kalau parah-parahnya bisa 6 bulan. Pernah ada perusahaan yang aku proses tuh 1 tahun ya, bayangin ya, 1 tahun itu baru ngabarin gitu ya. Nah itu nggak enak banget sebenarnya sih ya. Nah maksud aku sekarang itu udah lebih simpel, tapi ya saringannya lumayan berbobot lah gitu ya. Beda sama yang zaman dulu. Nah ini kamu harus cari tahu ya. Oke, nggak apa-apa ya intermezzo. Gara-gara yang tadi nih, jadi keinget masalah ini ya. Nanti ini kita bahasnya nanti deh ya, tentang mesin Carnot ya. Yang penting yang termodinamika pertamanya udah, buat gambaran kamu juga sih. Karena kalau cerita-cerita kayak begini kadangkala susah aku ceritain waktu lagi mau ulangan, mau mau itu ya apa?
Udah maksudnya belajar reguler gitu kadang susah buat cerita-cerita hal-hal yang kayak begini. Dan kalian pun juga mungkin nggak nggak ini ya, maksudnya waktunya juga terbatas kan. Kalau sekarang lebih senggang lah buat bahas-bahas yang kayak begini. Nggak ada apa sekolah, lebih santai ya. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Oh, enggak sih kok. Ya, nanti kita lanjutin lagi deh ya tentang termodinamikanya. Yang penting itu udah setengah bab kita bahas ya. Nanti kita lanjutin lagi deh. Oke,